Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen sementara menetap di istana Suandao. Dia tidak lupa berkultivasi. Setelah menenangkan Zhang Min dan Yin Yu, dia mulai melanjutkan kultivasinya. Saat ini, apa yang paling ingin ia pelajari adalah kitab suci awan cerah abadi. Kitab suci abadi awan cerah ini terkait dengan rahasia sebenarnya dari bagian kedua peta kehancuran gunung dan sungai, dan akan keliru jika dikatakan bahwa dia tidak ingin mengolahnya. Akan tetapi, alasan mengapa dia tidak menyentuh kitab suci awan cerah abadi adalah karena dia tidak punya waktu dan masalahnya terlalu penting. Jika ia mulai mengolahnya tanpa persiapan yang matang, dan jika ketahuan, konsekuensinya akan sangat besar. Lagi pula, kitab suci awan cerah abadi kini menjadi harta karun eksklusif Sekte Taiyi. Tentu saja, Yang Chen sekarang sudah siap. Karena Sekte Taiyi sedang mencari masalah dengannya, ia tidak perlu memikirkan apapun untuk mereka. Menurutnya, masalah kecil dan masalah besar tidak ada bedanya. Maka, ia memutuskan untuk mengolah kitab suci awan cerah abadi. Harus diakui bahwa kitab suci awan cerah memang merupakan metode kultivasi yang luar biasa. Meskipun hanya versi tidak lengkap yang diekstrak dari kitab suci abadi Mutai King, isinya tetap luas dan mendalam, sungguh luar biasa. Kekuatan kitab suci awan cerah abadi bukan karena jurus-jurus dahsyat yang dikandungnya, tetapi karena peran pembimbingnya sebagai metode kultivasi dan kelebihannya dalam ranah yang sama. Metode kultivasi ini dapat membimbing kultivator untuk memasuki alam dewa sejati, tahap pencerahan, dan akhirnya tahap nirvana dengan lebih cepat. Selain itu, pada setiap level, seorang kultivator yang telah mempraktikkan kitab suci awan cerah abadi dapat dianggap 2 kali lebih kuat dari kultivator biasa, jika tidak lebih. Bagaimana caranya? Misalnya, kekuatan suci yang dapat digunakannya selama tahap setengah dewa, jumlah ki sejati yang tersimpan dalam tubuhnya, serta jangkauan dan kecepatan pengendalian ki roh langit dan bumi, semuanya 2 kali lipat dari orang biasa, atau bahkan lebih. Kemampuannya menggunakan ki sejati di antara rekan-rekannya sudah sangat luar biasa, tetapi meski begitu, ia tidak dapat melampaui 2 kali kekuatan dari alam yang sama, yang menunjukkan kekuatan kitab suci abadi awan cerah. Yang lebih penting, setelah ia menguasai teknik ini, kitab suci abadi awan cerah akan meningkatkan kekuatan awalnya, dan efek penggandaannya hanyalah permulaan. Penggarapan selanjutnya dapat meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Tidak heran para kultivator Sekte Taiyi begitu mendominasi di ranah yang sama. Sepertinya mereka juga seharusnya membagi kitab suci awan cerah abadi. Setelah pembagian ini, meskipun tidak semua orang bisa mempraktikkan kitab suci awan cerah abadi, kekuatan mereka di ranah yang sama akan tetap meningkat secara signifikan, gumam Yang Chen. Dan bukan hanya di bawah alam ilahi sejati, tetapi juga selama alam dewa sejati, tahap pencerahan, dan bahkan tahap nirwana, hal yang sama juga berlaku. Sungguh metode kultivasi yang luar biasa. Yang Chen mengintegrasikannya. Saat dia berkultivasi, dia merasa seperti katak di dalam sumur sebelumnya. Meskipun kultivasinya belum selesai, pemahaman dan wawasannya tentang alam dewa sejati telah meningkat pesat. Bahkan Yang Chen merasa bahwa ia dapat mencapai alam dewa sejati dalam waktu 1 bulan dengan mengolah kitab suci abadi awan cerah dan menggabungkannya dengan pil ilahi angsa mengejutkan. Yang Chen bahkan bertanya-tanya apakah ini ilusi. Jika dia berhasil dalam sebulan, itu akan menjadi kecepatan yang sangat mendominasi. Dan waktu pun terus berjalan, dan Yang Chen telah berkultivasi selama 5 hari penuh. Ketika dia mendengar keributan di luar, dia menarik kembali jiwanya dan tidak dapat menahan diri untuk keluar. Kakak tertua, kamu keluar. Kakak tertua, kamu keluar tepat waktu, ini. Yang Chen bertanya, di mana Cheng Lin? Cheng Lin dan suster junior Zhang Min ada di luar, dan kakak tertua, mungkin ada masalah di luar. Sekelompok bawahan Cheng Lin berkata dengan canggung. Yang Chen tentu saja bisa menebak pasti ada masalah, jadi dia segera meninggalkan istana Suandao dan pergi keluar. Seperti yang dikatakan orang-orang di bawah, Cheng Lin, Yin Yu, dan Zhang Min ada di luar. Belum lagi Zhang Min dan Yin Yu, dari penampilan Cheng Lin yang seperti musuh besar mendekat, dapat dilihat bahwa masalah hari ini tampaknya tidak kecil. Yang Chen mendongak dan melihat lebih dari 50 orang dalam tim yang masuk. Kelompok orang terdepan memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada para dewa biasa, dan di antara mereka, ada beberapa yang mampu menghancurkan Cheng Lin. Terlebih lagi, salah satu dari mereka paling menarik perhatian, dengan aura yang bahkan lebih kuat daripada Cheng Lin. Apa yang terjadi? Tanya Yang Chen bingung. Cheng Lin dengan enggan menjawab, kakak, ini salahku. Aku telah menyinggung banyak orang di masa lalu, dan Zuo Xiao adalah salah satunya. Oh, Zuo Xiao, salah satu dari 4 raja surgawi yang kau sebutkan. Tanya Yang Chen. Tepat sekali. Cheng Lin agak gelisah. Lagi pula, dia baru saja bergabung dengan bawahan Yang Chen, dan sekarang ada masalah besar, wajar saja jika Yang Chen mengabaikannya. Dia tak kuasa menahan rasa gugupnya, dan berkata, kakak, kalau ada yang berbuat salah, dia harus menanggung akibatnya.
Zuo Xiao sedang mengincarku. Bagaimana kalau? Yang Chen melambaikan tangannya, menghentikan kata-kata Cheng Lin, kalau kau bicara seperti itu, kau meremehkanku. Kalau aku, Yang Chen, benar-benar menerimamu, aku tak mungkin mengabaikan urusanmu, apalagi berdiam diri saja. Kalau dia mencari masalah denganmu, itu juga masalahku. Kalian berdua tidak perlu saling menyalahkan. Aku tidak mencari masalah dengan kalian berdua, tapi dengan kalian berdua. Kata orang dengan aura terkuat di langit dengan dingin. Cheng Lin menjawab dengan dingin, Zuo Xiao, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Bukankah sudah jelas? Cheng Lin, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku datang mencarimu setiap hari, dan kau menolakku berulang kali. Aku tidak punya keluhan. Tapi sekarang, kau ditipu oleh bocah ini. Bagaimana dengan wajahku? Zuo Xiao melotot marah. Cheng Lin tahu Zuo Xiao ada di sini karena alasan itu. Zuo Xiao memang ingin merekrutnya setiap hari, dan dia juga tidak memikirkan nyawanya sendiri. Pendekatannya mirip dengan Yang Chen, tetapi Cheng Lin tidak pernah setuju dengan Zuo Xiao. Alasan penolakannya adalah karena Zuo Xiao terlalu berpikiran sempit dan tidak cocok menjadi atasan. Sama seperti sekarang, begitu ia bergabung dengan Yang Chen, Zuo Xiao langsung menghampiri, menunjukkan kepicikannya. Mengikutinya, prospek masa depan akan terbatas, dan dia tidak mau mentolerirnya. Namun Yang Chen berbeda. Yang Chen bisa mempercayainya untuk tetap di sisinya sejak pertama kali bertemu, menunjukkan betapa luasnya wawasan Yang Chen. Meskipun kekuatan Yang Chen tidak sekuat Zuo Xiao, ia tetap bersedia mengikuti Yang Chen. Karena mengikuti orang seperti itu, betapapun suramnya masa depan, prospek masa depannya akan cerah. Yang Chen tahu dia harus berdiri saat ini. Dia dengan tenang bertanya, Yang Mulia, apakah Anda Zuo Xiao? Hehe, memang. Aku penasaran siapa yang merekrut Cheng Lin sebelum aku, dan sekarang setelah kulihat, kau sepertinya biasa saja. Nada bicara Zuo Xiao terdengar agresif. Menghadapi provokasi Zuo Xiao, Yang Chen juga bisa menebak mengapa Cheng Lin selalu menolak bergabung dengan Zuo Xiao. Penglihatan Zuo Xiao ini sungguh tajam. Ia mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis, saudara Zuo Xiao bilang aku orang biasa, dan aku tidak punya pendapat. Tapi ada hal-hal yang bisa kulakukan yang tidak bisa dilakukan Zuo Xiao, bukankah itu berarti saudara Zuo Xiao bahkan lebih biasa daripada aku? Dasar anak yang berlidah tajam, aku tidak tahu apakah kemampuanmu sehebat mulutmu. Zuo Xiao mencibir, Cheng Lin, kau dan istana Cheng Linmu, terus menolak untuk tunduk padaku. Itu karena aku sedang berbelas kasih. Nanti, saat aku menghancurkan istana Cheng Lin dan mengambil kakak tertuamu di bawah komandoku, aku akan sangat penasaran melihat ekspresimu saat itu. Hahaha, kakak tertua, kalau kakak tertuamu diterima, anak ini akan jadi junior di antara bawahanmu. Orang-orang di bawah menimpali. Zhang Min dan Yin Yu kini tampak agak cemas, mata mereka dipenuhi keterkejutan melihat banyaknya orang di hadapan mereka. Meskipun pasukan Cheng Lin mengesankan, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Zuo Xiao. Mungkin tidak ada banyak perbedaan dalam jumlah, tetapi kualitasnya sangat berbeda, Qi hanya berada pada dua tingkat yang berbeda. Yang Chen tetap tenang dan tersenyum tipis, saudara Zuo Xiao, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, sepertinya tidak ada jalan untuk kembali. Bagaimana kalau kita main lagi dan pasang taruhan lagi? Apa maksudmu? Tanya Zuo Xiao dingin. Sangat sederhana, yang lain tidak mengambil tindakan, hanya aku dan saudara Zuo Xiao yang berduel. Siapapun yang kalah, pihak itu mengaku kalah, bagaimana? Kata Yang Chen acuh tak acuh. Zuo Xiao tertawa terbahak-bahak, nak, apa kau benar-benar berpikir aku bodoh? Hanya denganmu, bukan siapa-siapa. Kenapa aku harus merendahkan diriku sendiri dengan bertarung denganmu? Bawahanku sudah menyerbu dan menghancurkan istana Suandao, istana Cheng Lin yang menyebalkan ini, tidak perlu melawanmu sama sekali. Jangan repot-repot menggunakan taktik tak berguna seperti itu padaku. Apa kau pikir aku menjadi salah satu dari 4 Raja Langit hanya dengan mengandalkan kekuatanku sendiri? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecap bibirnya. Zuo Xiao benar-benar di luar dugaannya. Ia pikir Zuo Xiao hanyalah orang yang gegabah. Dia menyeringai, Zuo Xiao, percuma saja kau menghancurkan istana Suandao seperti ini. Pertama, aku baru saja melawan Cheng Lin dan berhasil menguasainya, dan sekarang kau memanfaatkan situasi ini untuk mengalahkanku. Aku, Yang Chen, bisa menerima bahwa kemampuanku lebih rendah, tetapi jika kau mencoba mengendalikanku, akulah yang akan keberatan pertama kali, dan aku yakin Cheng Lin juga tidak akan terpengaruh. Dengan mengatakan ini, tentu saja dia ingin menyelesaikan masalah dengan cara lain. Dalam pertarungan kelompok, mereka akan dirugikan. Dia tidak terlalu mempedulikannya, dia hanya khawatir Zhang Min dan Yin Yu terluka. Orang-orang di bawah 4 Raja Langit jelas tidak setingkat dengan Cheng Lin, dan seharusnya ada lebih dari 1 dari 12 roh jahat bumi di antara mereka. Dia sendiri tidak mampu menghadapi mereka. Mendengar kata-kata Yang Chen, Zuo Xiao ragu-ragu. Memang benar bahwa argumen Yang Chen membuatnya merasa seperti terjepit di antara batu dan tempat yang keras.
Dasar bocah berlidah tajam, tapi apa yang kau katakan memang masuk akal. Ayolah, kau pasti akan segera membujukku, bentak Zuo Xiao. Yang Chen melanjutkan dengan tenang, kedua, saya membayangkan bahwa sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi, Saudara Zuo Xiao tidak ingin dicap memanfaatkan kelemahan orang lain karena merekrut kami, manusia biasa, dan membiarkan orang-orang bergosip di belakang Anda bahwa Saudara Zuo Xiao tidak berani melawan saya. Jika saya adalah Saudara Zuo Xiao, saya lebih suka memilih duel 1 lawan 1. Lagi pula, Saudara Zuo Xiao tidak merasa tidak bisa mengalahkan saya, kan? Mendengar pilihan Yang Chen, Cheng Lin merasa geli sekaligus kagum pada kepercayaan Yang Chen pada kekuatannya sendiri, karena ia telah memilih untuk melakukannya. Lawannya adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi, sosok yang diakui sebagai salah satu dari 4 Raja teratas di medan perang demigod. Dikenal sebagai satu dari 4 teratas di medan perang demigod berarti, pada dasarnya, mereka dianggap tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah alam dewa sejati, yang sama sekali tidak berlebihan. Namun, melihat situasi sekarang, tampaknya tidak ada metode yang lebih baik daripada Yang Chen. Mendengar perkataan Yang Chen, amarah Zuo Xiao membuncah, dan meski dia tahu Yang Chen mencoba memprovokasinya, dia tidak dapat menahan amarahnya. Sayangnya baginya, kata-kata Yang Chen masuk akal, membuatnya cenderung untuk berduel 1 lawan 1. Karena kau begitu bersemangat untuk bertarung denganku, aku akan menurutimu. Zuo Xiao menjilat bibirnya, senyumnya sangat sinis. Kakak sulung, apa kau benar-benar akan berduel 1 lawan 1 dengan anak ini? Ini merendahkan harga dirimu sendiri. Kakak tertua, jangan tertipu oleh provokasi anak ini. Zuo Xiao mencibir, enyahlah, apa kau pikir aku tidak tahu taktik anak ini? Aku hanya berbelas kasih dan menuruti keinginannya. Semuanya minggir, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan anak ini. Melihat kemarahan Zuo Xiao, Yang Chen tahu bahwa situasi berkembang sesuai keinginannya. Meskipun Zuo Xiao kuat, lebih baik berduel dengannya sendirian daripada dikepung dan dikalahkan. Semuanya mundur. Yang Chen juga mengikutinya. Zhang Min dan Yin Yu mempercayai Yang Chen dan mundur ke istana Suandao. Cheng Lin masih belum familiar dengan kekuatan Yang Chen dan tak bisa menahan diri untuk khawatir, kakak, hati-hati. Zuo Xiao ini luar biasa kuat. Dia jenius nomor 1 di Pulau Bintang Luo dan sudah lama mampu mencapai alam dewa sejati. Dia terus menekan kultivasinya untuk mendapatkan poin merit. Kurasa dia bisa mencapai tahap dewa sejati tengah kapan saja begitu dia mencoba menembus alam dewa sejati. Oh, begitu, jawab Yang Chen. Zuo Xiao tertawa terbahak-bahak, apakah kuat satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkanku? Cheng Lin, sepertinya kau belum cukup mengenalku. Baiklah, sebentar lagi kalian semua akan tahu betapa kejamnya menghadapiku. Sambil berbicara, Zuo Xiao dengan santai melancarkan serangan telapak tangan. Serangan telapak tangan ini tampak biasa saja, tetapi sebenarnya mengandung kekuatan penuh Zuo Xiao. Saat dilepaskan, serangan itu menyebabkan lapisan demi lapisan gelombang kejut beriak di udara. Pada akhirnya, serangan telapak tangan ini langsung berubah menjadi lapisan cahaya bintang, sangat indah dan membuat mata orang-orang berenang. Kekuatannya tidak perlu diragukan lagi, lapisan cahaya bintang menunjukkan betapa misteriusnya teknik ini. Teknik telapak bintang kakak tertua mengandung kekuatan bintang dan cukup kuat untuk menghancurkan ruang angkasa. Anak ini pasti kalah, hahaha. Begitu teknik telapak bintang kakak tertua muncul, bahkan 4 Raja Surgawi lainnya pun akan kalah bersinar. Kakak tertua masih sama seperti sebelumnya, tampak santai dalam percakapan, lalu tiba-tiba menyerang, membuat orang-orang lengah. Kerumunan itu berdiskusi, tetapi tak lama kemudian mereka tidak dapat tertawa lagi. Karena setelah kekuatan teknik telapak bintang menghilang, tubuh Yang Chen tidak terluka. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi, mereka hanya melihat Yang Chen memegang tombak panjang seputih salju, seolah-olah dia telah menangkap teknik telapak bintang. Saudara Zuo Xiao, apa kau meremehkanku sedikit? Dengan teknik telapak tangan seperti itu, sangat sulit untuk mengalahkanku, kata Yang Chen ringan. Zuo Xiao menatap Yang Chen dengan wajah seolah-olah dia telah melihat hantu, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Yang Chen berhasil melakukannya? Teknik telapak bintangnya adalah keterampilan rahasia teratas dari Pulau Bintang Luo, yang mendapatkan kekuatan dari kekuatan bintang, dan bahkan bintang Dewa Ming yang paling sombong. Ketika dia menyerang diam-diam dengan telapak tangan tadi, menurut kesannya, hanya mereka yang berada di level 4 Raja Langit yang bisa menangkisnya dengan mudah. Mungkinkah anak ini mampu mengalahkan mereka yang setingkat dengan 4 Raja Langit? Tidak mungkin. Zuo Xiao menolak menerima ini. Saudara Zuo Xiao, kenapa terburu-buru? Tanpa taruhan, konfrontasi kita tidak akan ada artinya. Lagi pula, kau tidak ingin melewatkan kesempatan untuk merekrut kami, kan? Yang Chen tertawa. Apa maksudmu? Tanya Zuo Xiao. Yang Chen menyilangkan tangannya, sederhana saja, jika aku kalah dalam pertempuran ini, aku bersedia tunduk padamu, saudara Zuo Xiao. Lalu bagaimana jika aku kalah? Zuo Xiao tidak menyangka Yang Chen akan begitu baik hati.
Begitu pula, jika saudara Zuo Xiao kalah, kamu harus mendengarkanku, jawab Yang Chen. Wajah Zuo Xiao berubah dingin, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku tidak tahu apakah saudara Zuo Xiao akan kalah dariku atau tidak, tapi begitulah taruhannya. Tidak mungkin selalu hanya menang dan tidak kalah, kan? Kata Yang Chen acuh tak acuh. Bos, anak ini sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Buat apa repot-repot bicara dengannya? Zuo Xiao melambaikan tangannya, tahu betul bahwa Yang Chen sedang memprovokasinya. Namun, jika ia tidak menerima taruhannya sekarang, akan sulit baginya untuk membangun otoritasnya di masa depan. Sebagai orang yang menduduki posisi ini, ia seharusnya siap untuk itu. Yang Chen, aku terima taruhanmu. Siapapun yang menang akan menjadi raja. Zuo Xiao meraung dan menerjang ke depan, menyerang sekali lagi. Dia jelas merupakan orang yang suka berkelahi, dan bahkan tanpa menggunakan gerakan mematikan apapun, serangannya memancarkan daya jera yang sangat kuat. Zuo Xiao bingung bagaimana Yang Chen berhasil melenyapkan teknik telapak bintangnya. Dengan enggan di hatinya, ia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Saat telapak tangan ini keluar, cahaya di sekitarnya meredup dan berubah menjadi tetesan kekuatan bintang, berputar ke arah Yang Chen. Yang Chen pernah melihat kekuatan bintang seperti ini sebelumnya, tetapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia hadapi sekarang. Ketika Zuo Xiao menyerang dengan telapak tangannya, area yang dicakupnya sangat luas, namun juga sangat halus. Seolah-olah, di dalam satu telapak tangan besar, tersembunyi telapak-telapak tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan telapak-telapak tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya inilah yang menjadi kunci teknik telapak tangan ini. Setiap telapak tangan seolah mengandung kekuatan es dingin yin yang luar biasa. Begitu tersentuh oleh kekuatan dingin yin ini, pergerakan seseorang akan melambat, dan meskipun tidak banyak yang terluka, hasilnya akan jelas. Yang Chen dapat memahami faktor-faktor ini, dan tentu saja tidak akan mudah terkena teknik telapak tangan ini. Dapat dikatakan bahwa kekuatan bintang cukup terkendali olehnya. Kekuatan dingin yin adalah milik yin, sementara api suci langit berkobar miliknya adalah milik yang. Ia tidak perlu bergantung pada api lain, hanya api suci langit berkobar yang dipadukan dengan kekuatan kitab suci Tai-Chi-nya yang dapat mematahkan teknik telapak bintang ini. Suara mendesing. Sejumlah besar api membentuk penghalang, yang dengan cepat menghancurkan teknik telapak bintang. Menyaksikan ini, Zuo Xiao akhirnya menyadari mengapa teknik telapak bintangnya gagal. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya aku mengerti apa yang terjadi. Pantas saja kau bisa menghancurkan teknik telapak bintangku. Ternyata apimu punya efek menahan tertentu terhadap bintang Dewa Ming. Kalau begitu, cicipi kekuatan bintang jenis lain. Zuo Xiao menggumamkan sesuatu, dan tak seorang pun tahu persis apa maksudnya. Seketika, sebuah badan hukum alien raksasa muncul di belakangnya. Badan hukum ini hanya muncul sesaat sebelum menghilang seperti asap. Kemudian, aura Zuo Xiao berubah total. Bos Zuo Xiao telah mengubah keterikatannya pada bintang. Seru seseorang. Hehe, anak ini tidak punya peluang melawan Bos Zuo Xiao. Bos Zuo Xiao memiliki dewa bintang yang tak terhitung jumlahnya yang tersimpan di tubuhnya, dan dia bisa mengganti keterikatan dewa bintangnya kapan saja untuk mengubah kekuatan metode kultivasi bintangnya. Dengan terus-menerus berubah, anak ini akan menghadapi musuh yang berbeda-beda. Bintang dewa api, serang. Bisik Zuo Xiao. Saat kata-katanya mereda, suhu di sekitarnya tampak meningkat drastis. Kemudian, Zuo Xiao menepuk telapak tangannya lagi dengan monoton, tetapi kali ini, telapak tangannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Telapak tangan ini mengandung kekuatan api yang mengerikan. Saat mengenai sasaran, ia bagaikan tungku api raksasa yang menyala dengan dahsyat, bercampur dengan percikan api yang memancar dari sekelilingnya. Melihat pohon palem raksasa ini tumbang, orang biasa pun tak akan punya keberanian untuk melawan. Kekuatan bintang yang aneh. Meskipun Yang Chen berpengalaman, dia masih tidak bisa memahami metode Pulau Bintang Luo. Bagaimana bisa ia mengubah teknik telapak tangannya setiap saat? Beberapa saat yang lalu, itu masih teknik telapak tangan dingin yin, dan sekarang telah menjadi teknik telapak tangan panas yang membakar. Yang Chen, aku ingin melihat bagaimana kau akan menangani telapak tangan ini. Zuo Xiao terkekeh gelap. Namun, Yang Chen tetap tenang, tidak berani menggunakan api suci langit berkobar untuk melawannya lagi, dan malah memanggil sejumlah besar api tiga untuk melawannya sepenuhnya. Namun, begitu api tiga muncul, mereka langsung kehilangan daya gedornya. Meskipun kekuatan api yang terkandung dalam teknik telapak bintang setelah terpasang pada dewa api bintang mungkin tidak sekuat api tiga, kekuatannya jauh lebih dominan. Setelah bertarung cukup lama, api tiga dengan cepat dikalahkan. Melihat ini, Yang Chen harus serius. Zuo Xiao memang seorang master di level 4 Raja Surgawi, dan akan sangat sulit untuk menang dengan mudah. Karena itu, Yang Chen harus menggunakan beberapa teknik yang ampuh. Maju. Sambil memegang tombak ilahi salju inci, dia melepaskan dewa petir, mengubahnya menjadi raksasa petir yang tak terhitung jumlahnya, menggelegar dan menangkis serangan telapak tangan itu. Dengan pertahanan ini, dikombinasikan dengan tiga api sebelumnya, ia nyaris tak mampu menahan serangan itu.
Namun, itu baru permulaan, karena Zuo Xiao mengambil sikap yang sangat agresif. Begitu telapak tangannya diblok oleh Yang Chen, telapak tangan lainnya menyusul. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, karena telapak tangan ini sangat sulit ditangani, apalagi serangan tombak yang mengikutinya. Dengan ekspresi muram, Yang Chen tahu bahwa ia harus menggunakan beberapa keterampilan nyata. Segera melepaskan tusukan tombak, ia menggunakan kesatuan bawaan. Ketika kesatuan bawaan dilepaskan, kekuatan dahsyatnya langsung meletus. Dalam sekejap, ia menembus teknik telapak bintang, menciptakan celah besar, lalu melesat tepat ke arah Zuo Xiao. Melihat tekniknya rusak, Zuo Xiao terkejut, bagaimana mungkin teknikku bisa rusak begitu mudah? Tidak bagus, bagaimana Yang Chen melakukannya? Teknik tombak yang luar biasa. Zuo Xiao melihat teknik tombak Yang Chen langsung menghentikan gerakannya, dan menyadari sudah terlambat untuk menghindar saat ini, dia menggertakkan giginya untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan didorong sedemikian rupa oleh Yang Chen. Jika bintang Dewa Api tidak cukup, aku harus menggunakan bintang Desolate, Zuo Xiao bimbang dalam hatinya. Desolate Star adalah kartu truf terbesarnya saat ini, yang jarang ia gunakan. Dulu, Flame God Star dan Ming Sen Star sudah cukup untuk mengalahkan semua lawannya. Dia bahkan belum menggunakan Desolate Star saat dia menjadi salah satu dari 4 Raja Surgawi. Meskipun ia dianggap yang terlemah di antara 4 Raja Langit, Zuo Xiao tidak menganggapnya demikian. Di matanya, bintang Desolate adalah kartu truf terbesarnya, dan dengan itu, ia dapat dengan mudah menghadapi Raja Langit lainnya. Suatu hari, dia akan menggunakan teknik ini untuk membuktikan posisinya di antara 4 Raja Surgawi. Tapi sekarang, Yang Chen memaksanya untuk menggunakannya. Anak yang galak, geram Zuo Xiao sambil menghentakkan kakinya. Bintang sunyi, keterikatan. Saat ia berbicara, sesosok dewa iblis raksasa muncul dari punggungnya, dengan 2 tanduk di kepalanya dan tubuh yang sangat besar. Manifestasi itu tampak seperti ilusi sesaat sebelum menghilang seperti asap. Namun, Yang Chen tahu bahwa kekuatan bintang telah tertanam dalam tubuh Zuo Xiao. Zuo Xiao segera menyerang dengan telapak tangan lain, tetapi kali ini, kekuatan yang datang ke arahnya benar-benar berbeda. Gelombang kekuatan ini disertai asap hitam, yang di dalamnya terdapat lapisan energi yang membusuk. Kemanapun ia lewat, aroma udara berubah menjadi busuk. Membusuk, mati, hancur. Yang Chen merasakan kekuatan yang luar biasa dari serangan ini. Kekuatan ini menarik. Namun, ia tak menyerah. Ia tak punya ruang untuk mundur saat ini. Kekuatan pamungkas Ki kesatuan bawaan berbenturan langsung dengan serangan telapak tangan bintang sunyi. Ledakan. Suatu kekuatan dahsyat terpancar dari mereka, menyebabkan ruang di sekitarnya berosilasi dan bahkan hancur berkeping-keping. Berlari. Keluar dari sini, ruang ini hancur berantakan. Ini gawat. Para penonton yang menyaksikan puncak kekuatan dari bentrokan mereka merasa ngeri dan mulai melarikan diri. Cheng Lin juga terkejut dengan kekuatan mengejutkan Yang Chen dan segera berkata, "Kakak ipar, ayo pergi." Zhang Min dan Silver Jade tersipu mendengar istilah ipar, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Cheng Lin memimpin mereka dan mereka segera melarikan diri. Tak lama kemudian, bagian depan istana Xuan Tao hancur berkeping-keping, dan dekorasi di sekelilingnya lenyap dalam sekejap. Yang Chen dan Zuo Xiao berada di pusat gempa, tidak dapat menentukan pemenang. Pada saat ini, Yang Chen mengeluarkan seluruh kekuatan Ki kesatuan bawaannya, hanya untuk menyadari kebenaran yang mengerikan. Ki sejatinya perlahan membusuk saat terkena serangan telapak tangan itu. Benar, itu seperti kekuatan korosif. Akhirnya, Ki sejatinya lenyap sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak Ki sejati. Pupil mata Yang Chen mengerut. Hahaha, Yang Chen, kuakui kau memang kuat, tapi kekuatanmu tak ada apa-apanya di hadapan kekuatan bintang Desolate Star. Zuo Xiao tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Yang Chen merasa cemas, ini buruk. Dan dengan demikian, pertempuran yang menakjubkan itu perlahan-lahan mendekati akhir. Fluktuasi spasial di sekitarnya bertahan selama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh seteko teh sebelum perlahan menghilang. Banyak celah gelap dan menganga di angkasa menandai pencapaian pertarungan Yang Chen dan Zuo Xiao. Justru karena celah spasial inilah orang-orang tidak berani mendekat. Bahkan mereka yang berada di fase demi dewa pun tidak berani menjamin bahwa mereka bisa lolos tanpa cedera jika mereka terlalu dekat. Untungnya, 12 negara yang luas dan melimpah memiliki lingkungan geografis yang mendukung, yang memungkinkan retakan ruang angkasa untuk perlahan-lahan pulih dan pulih seiring berjalannya waktu. Hanya ketika keretakan spasial sebagian besar telah diperbaiki, orang-orang berani mendekat lagi. Apa hasil pertempurannya? Siapa yang menang? Berbagai orang berdiskusi, kebanyakan dari mereka adalah bawahan Zuo Xiao. Bukankah sudah jelas? Hehe, kalian tidak tahu betapa hebatnya saudara Zuo Xiao. Aku pernah melihatnya menggunakan kekuatan Desolate Star di Pulau Luo Star. Kekuatan Desolate Star sangat langka, hanya sedikit orang di Pulau Luo Star yang berhasil berkomunikasi dengannya. Siapapun yang bisa melakukannya tidak diragukan lagi adalah seorang jenius tingkat atas. Dengan kekuatan Desolate Star, bos kita tak terkalahkan.
Apa itu Desolate? Ia bahkan bisa merusak kekuatan ilahi, mengubahnya menjadi ketiadaan. Apa yang bisa Yang Chen gunakan untuk melawannya? Akan tetapi, saat mereka mendongak, mereka semua tiba-tiba terdiam. Yang berdiri di hadapan mereka tak lain adalah Yang Chen. Dan tergeletak di tanah adalah pemimpin mereka yang seharusnya tidak terkalahkan, Zuo Xiao. Tak hanya bawahan Zuo Xiao, bahkan orang-orang istana Xuan Tao, seperti Cheng Lin, pun tercengang. Zuo Xiao ternyata kalah, dan pemenangnya adalah Yang Chen. Saat itu, Zuo Xiao terbaring di tanah, tak percaya apa yang terjadi. Ia memuntahkan seteguk darah dan meraung, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Saudara Zuo Xiao, tidak ada yang tidak mungkin, jawab Yang Chen lemah. Perlu dicatat bahwa pertempuran ini juga sangat menguras tenaganya. Kemenangan tidak mudah baginya. Dia bahkan hampir kalah, karena ki kesatuan bawaannya perlahan membusuk, membuat peluangnya untuk menang tipis sekali. Namun, pada akhirnya, dia tenang dan menyadari bahwa efek pembusukan dari kekuatan Desolate Star punya batas kecepatan, ia tidak bisa serta-merta mengikis seluruh ki sejatinya seperti mulut yang menganga. Sebelum membusuk seluruhnya, ki kesatuan bawaannya masih dapat melukai bintang sunyi. Berikutnya adalah pertarungan terakhir mereka. Dia menuangkan kekuatan ilahi ke dalam satu nafas asal caotik dan menggabungkannya dengan ki kesatuan bawaannya untuk melepaskan kekuatannya yang paling tangguh. Meskipun kekuatan serangan Desolate Star sangat dahsyat, kecepatan pembusukannya pada akhirnya tak mampu mengimbangi kehancuran Yang Chen. Setelah pertarungan sengit mereka, Yang Chen menang tipis, mengalahkan Zuo Xiao. Kini, ia benar-benar memahami kehebatan para ahli setingkat 4 Raja Surgawi. Zuo Xiao memang bukan orang biasa, mungkin setara, atau bahkan melampaui, He Yiming. Jika bukan karena gunung ilahi magnetik milik gurunya, mengalahkan He Yiming tidak akan sulit. Namun, menghadapi Zuo Xiao adalah cerita yang sama sekali berbeda. Jadi, saudara Zuo Xiao, bagaimana pilihanmu? Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Zuo Xiao menatap Yang Chen, tenggelam dalam pikirannya. Dia telah kalah. Sama sekali, kekalahan dalam pertempuran di depan begitu banyak orang takkan pernah bisa ditutupi. Justru karena inilah taruhannya dengan Yang Chen menjadi jelas. Sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi, kekalahan berarti ia harus berada di bawah komando Yang Chen dan menjadi bawahannya. Bagi Zuo Xiao yang arogan, ini tentu saja sesuatu yang sulit diterima. Menyerahkan diri pada orang lain, menjadi bawahan mereka, dan menerima perintah dari mereka, bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Yang Chen tidak terburu-buru, menunggu jawaban Zuo Xiao. Sekarang, orang-orang di sekitar Zuo Xiao juga telah datang ke sisinya, tidak tahu pilihan apa yang akan dia ambil. Zuo Xiao berusaha keras untuk bangun dan menggeram, Yang Chen, aku tidak menerimamu. Ayo pergi. Ketika percakapan berakhir, Zuo Xiao berbalik untuk pergi, membawa sekelompok orang bersamanya dengan cara yang megah. Melihat Zuo Xiao pergi, Yang Chen mengangkat bahu, agak tak berdaya, tetapi tidak terlalu kecewa. Sepertinya dia sudah memperhitungkan segalanya. Pada saat yang sama, di istana Xuandao yang sebagian besar hancur, Cheng Lin dan yang lainnya juga berlari keluar. Pada saat ini, Cheng Lin dan yang lainnya benar-benar terkesan dengan Yang Chen. Terutama Cheng Lin, ketika ia bersumpah setia kepada Yang Chen, ia sempat ragu-ragu. Kekhawatiran terbesarnya adalah kekuatan Yang Chen. Lagi pula, ketika Yang Chen mengalahkannya, itu lebih merupakan suatu kebetulan dan tidak cukup meyakinkan. Namun kali ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menyerah. Kekuatan Yang Chen yang luar biasa dahsyat mengalahkan Zuo Xiao. Situasi mustahil hari ini berhasil dibalikkan oleh Yang Chen seorang diri. Zuo Xiao kalah, jadi meskipun ia tidak ingin bergabung dengan barisan Yang Chen, ia telah kehilangan keinginan untuk bertahan dan berjuang. Sebagai pecundang, pergi bukanlah pilihan terburuk. Pergilah dan beri penghormatan kepada saudara yang sekarang. Teriak Cheng Lin. Mendengar perkataan Cheng Lin, sekelompok bawahan patuh. Yang Chen tahu bahwa tanpa menunjukkan kekuatannya sendiri, akan sulit meyakinkan semua orang. Melihat reaksi bawahannya saat ini, ia merasa lega. Baiklah, jangan terlalu menahan diri di depanku. Semuanya, perbaiki istana Xuandao. Pihak yang paling menderita dalam pertempuran ini adalah istana Xuandao. Bos, saya tidak tahu apakah tidak pantas untuk menyebutkan sesuatu. Begitu Yang Chen selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Yang Chen mendengar suara itu dan tak dapat menahan diri untuk melihat ke arah tempat yang tidak terlalu jauh, hanya untuk mendapati bahwa orang yang berbicara itu adalah anggota tersembunyi dari klan binatang raksasa. Yang Chen telah memperhatikan anggota klan binatang raksasa, tetapi pura-pura tidak tahu, hanya untuk melihat apa rencana orang itu. Mendengarnya berbicara, Yang Chen menjadi tertarik dan berkata, aku ingat kamu. Namamu Linbo, kan? Ada apa? Linbo berkata dengan hormat, kakak, saya baru-baru ini menemukan beberapa petunjuk tentang aktivitas beberapa orang ras asing. Mereka sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Saya tidak tahu apakah Anda, bos. Melihat Linbo mengatakan ini, sudut mulut Yang Chen melengkung ke atas. Sepertinya Linbo akhirnya bertindak.
Dengan mengatakan ini, dia hanya mencoba menipu Yang Chen agar masuk perangkap. Dia tentu saja bisa melihat ke arah upaya amatiran seperti itu. Yang Chen baru saja bertarung dengan Zuo Xiao, dan itu memang momen yang lemah baginya. Jika dia terpancing sekarang, kemungkinan besar dia akan langsung tertangkap. Namun, hanya karena dia bisa melihat tembus pandang mereka bukan berarti dia harus mengekspos mereka. Yang Chen sangat menyadari identitas sebenarnya dari orang-orang ras asing ini, jadi tentu saja dia akan berhati-hati. Jika anggota klan binatang raksasa ini ingin menyakitinya, dia mungkin juga bisa melawan perangkap mereka. Dia tidak terburu-buru dan menatap Cheng Lin. Cheng Lin juga tahu tentang anggota klan binatang raksasa, dan Yang Chen telah menariknya ke samping secara pribadi untuk memberitahunya tentang hal itu. Yang Chen meliriknya, dan Cheng Lin langsung mengerti, "Bos, tenang saja. Lin Bo sudah bersamaku selama bertahun-tahun, dan kata-katanya bisa dipercaya." Yang Chen berpura-pura menerimanya. Mendengar hal ini, Lin Bo sangat gembira dan berpikir bahwa pertolongan Cheng Lin kepadanya merupakan sesuatu yang tidak terduga. Dia terus berseru, "Bos, beberapa waktu lalu, saya diam-diam mengamati banyak anggota klan binatang raksasa berkomplot di daerah perbatasan kita. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka rencanakan dari kejauhan, dalam kurun waktu ini, 3 hingga 5 pasukan kecil telah diserang dan dibasmi oleh orang-orang ras asing tanpa alasan yang jelas. Dilihat dari waktunya, jelas ada hubungannya dengan anggota klan binatang raksasa. Mereka berkumpul sesekali, dan saya sudah mengetahui pola mereka. Saya tidak menyebutkannya sebelumnya karena saya pikir orang-orang ras asing ini tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, jika kita tidak menghadapi mereka, itu akan menimbulkan masalah besar." Yang Chen menatap Lin Bo yang berbicara seolah-olah itu benar, tertawa diam-diam, lalu berkata keras-keras, "Begitu, untungnya kau menemukannya. Berapapun jumlahnya, besar atau kecil, mereka semua adalah daging. Karena kau tahu tentang klan binatang raksasa, mari kita tentukan waktu untuk melenyapkan mereka." Pada saat ini, Yang Chen tampak penuh semangat atas kemenangannya baru-baru ini, tidak menganggap serius klan binatang raksasa. Lin Bo tentu saja tidak punya kecurigaan apapun, hanya berpikir bahwa Yang Chen bersikap sombong setelah memenangkan pertandingan. Dalam hatinya, dia mencibir. Jika Yang Chen benar-benar seperti ini, dia akan memberinya pelajaran. Dia menjawab, "Kalau memungkinkan, kita bisa berangkat besok sore. Saat itu, kita akan memastikan tidak ada satupun ras asing yang akan selamat." Yang Chen tak kuasa menahan cibiran. Lin Bo yang menyebutkan akan pergi ke sana besok justru membuatnya lebih mudah mengirim pesan. "Baiklah, jika ini berhasil, kamu akan diberi hadiah besar." Yang Chen tertawa. Lin Bo sangat gembira dan segera merendahkan hatinya. Tak lama kemudian, Yang Chen dan Cheng Lin pergi sendirian ke jantung istana Suandao. Melihat tidak ada orang di sekitar, Cheng Lin akhirnya berkata, "Kakak, bukankah terlalu terburu-buru menghadapi orang-orang ras asing seperti ini? Meskipun kita memasang jebakan balasan dan mengambil inisiatif, orang-orang ras asing pasti sudah siap juga, dan kekuatan tempur mereka tentu tidak kalah dari kita. Lagi pula, kau baru saja menghadapi Zuo Xiao. Haha, tidak perlu khawatir. Bukankah aku sudah membiarkanmu mengikuti Lin Bo sejak lama?" Yang Chen berkata, "Kau tidak ketahuan, kan? Tentu saja, aku hanya melihat dari kejauhan, jadi tidak mungkin aku bisa menampakkan diri," kata Cheng Lin dengan percaya diri. "Karena kamu begitu percaya diri, berarti kamu tahu benteng orang-orang ras asing, kan?" kata Yang Chen. "Ya, sangat jelas," kata Cheng Lin. "Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Yang Chen sambil tersenyum santai. Cheng Lin menatap senyum Yang Chen yang tak terbaca, bingung akan maksudnya. Apa maksudnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Apakah benar-benar tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Melihat ekspresi bingung Cheng Lin, Yang Chen melangkah maju beberapa langkah lalu perlahan berkata, "Aku masih punya kartu truf. Aku tidak takut Lin Bo tidak akan mengirim orang besok. Aku hanya berharap mangsa yang dia kirim tidak terlalu kecil, kalau tidak, tidak akan menarik untuk digigit." Cheng Lin masih bingung. Dia tahu betul kekuatan Yang Chen, dan tanpa bantuannya, Yang Chen hanya punya Zhang Min dan Yin Yu sebagai kekuatan tempur. Faktanya, jika kekuatan tempur Yang Chen dibandingkan dengan 100, Zhang Min dan Yin Yu jika digabungkan tidak akan mencapai 10, tidak ada apa-apanya. Bahkan dengan Cheng Lin, apa bedanya? Apa sebenarnya kartu truf mereka? Waktu, tentu saja, berlalu dengan cepat dalam sehari. Pada hari kedua, Yang Chen memimpin Cheng Lin dan pasukannya sendiri, mengikuti Lin Bo ke zona perbatasan. Biasanya tidak ada yang datang ke perbatasan ini karena gurunya yang tandus. Satu-satunya waktu yang ramai adalah ketika terjadi fluktuasi besar antara manusia dan ras asing selama pertempuran. Namun kini tempat itu kosong, tak ada seorang pun, bahkan bayangan pun tak terlihat, apalagi alien. Karena itulah kelompok itu bertanya, "Lin Bo, ada apa? Kamu bilang kamu kenal betul tempat ini. Kok tidak ada orang di sini?" "Ya, Lin Bo, di mana orang-orangnya?" Semua mata tertuju pada Lin Bo. Hanya Yang Chen yang tetap tenang, seolah semuanya sesuai harapannya.
Akan aneh jika ada orang di sini. Jika ada, bagaimana mungkin ini disebut penyergapan? Saat itu, Lin Bo pura-pura tidak tahu dan berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kalian tunggu di sini sebentar, aku akan melihat-lihat. Ini aneh. Tak seorang pun curiga. Mereka tak menyadari bahwa begitu Lin Bo meninggalkan mereka, ia mulai berlari menjauh. Melihat ini, kelompok itu bingung. Lin Bo, apa maksudmu? Lin Bo, kamu mau pergi kemana? Akhirnya menyadari ada sesuatu yang aneh, Lin Bo perlahan kembali dari kejauhan. Tidak, kurang tepat kalau sekarang disebut Lin Bo. Lebih tepat disebut anggota klan binatang raksasa. Memang, saat Lin Bo kembali, wujud aslinya terungkap, dan dia telah berubah menjadi anggota klan binatang raksasa. Ia sangat besar, tingginya beberapa puluh kaki, dengan otot-otot sekeras batu di sekujur tubuhnya. Tak berlebihan jika ia disebut monster raksasa. Di belakangnya, ada sekelompok besar binatang raksasa, sama besarnya dengan Lin Bo, semuanya memasang ekspresi bermusuhan. Apa yang terjadi di sini? Di mana Lin Bo? Semua orang terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Aku di sini, Lin Bo tertawa terbahak-bahak sebagai binatang raksasa dalam wujud aslinya. Lin Bo, kamu ternyata anggota ras asing. Kita semua tertipu. Ups, ini gawat. Ini benar-benar gawat. Kelompok itu benar-benar panik. Zhang Min dan Yin Yu, yang berdiri di dekatnya, tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri Yang Chen karena orang-orang mereka sendiri sedang kacau. Bagaimana Yang Chen bisa tetap tenang? Setidaknya mungkin ada lebih dari 100 monster raksasa, semuanya setengah dewa dari dunia lain. Kekuatan tempur ini cukup untuk menyapu bersih 4 raja surgawi dan menghabisi mereka semua dengan mudah. Sudah berakhir, kita terjebak. Sudah berakhir. Bawahan Cheng Lin tidak bisa dibandingkan dengan bawahan Zuo Xiao. Mereka benar-benar kacau. Melihat mereka terjebak, mereka begitu panik hingga hampir menangis. Lin Bo, siapa pemimpinnya? Seekor binatang raksasa dari klan binatang raksasa melangkah keluar. Dengan ki yang kuat yang tidak ada seorang pun berani mendekatinya, binatang raksasa ini jelas merupakan raja di antara klan. Ketika muncul, daya tangkalnya sudah cukup untuk mengintimidasi keempat penjuru. Lin Bo dengan hormat berkata, Gu Tianwang, pemimpin mereka ada di sana. Oh, jadi ini Yang Chen yang kau ceritakan, anak yang mengalahkan Raja Surgawi Zuo Xiao, manusia. Sepertinya dia punya pikiran yang cukup kuat. Gu Tianwang berkata dengan dingin. Tepat sekali, Gu Tianwang, kalau bukan karena seorang master kuat yang bisa menembus level raja, bagaimana mungkin aku mengganggumu untuk bertindak? Kata Lin Bo sambil tersenyum seperti budak. Awalnya, ketika ku dengar kau ingin aku berurusan dengan Cheng Lin itu, aku tidak tertarik dan terlalu malas untuk bertindak. Tapi kali ini, itu sepadan. Hal favoritku adalah membunuh para master manusia dan melihat ekspresi putus asa di wajah mereka. Gu Tianwang terkekeh. Lin Bo, apa kau yakin tidak ada yang salah dengan rencanamu? Apakah orang-orang ini inti dari formasi? Kenapa Yang Chen itu tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan di wajahnya? Tanya seekor monster raksasa dari sebelah Lin Bo. Lin Bo berkata dengan percaya diri, pelindung Han, jangan khawatir, aku bisa menjaminnya. Manusia-manusia bodoh ini, haha, bagaimana mungkin mereka begitu percaya diri untuk menerobos klan monster raksasa kita? Aku sudah menyamar bersama mereka selama bertahun-tahun. Aku sudah mendapatkan kepercayaan Cheng Lin, dan bahkan mendapatkan jaminannya. Bagaimana mungkin si idiot Yang Chen mencurigaiku? Dia mengikutiku sampai ke sini tanpa bertanya sepatah kata pun. Lihat wajah panik Cheng Lin, haha, rasanya sungguh menyenangkan. Saat ini, wajah Cheng Lin memang dipenuhi kepanikan. Namun, ketika binatang raksasa melihatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin dan tenang. Hah! Gu Tianwang kesal. Yah, kalian semua akan mati di sini juga. Siapa yang akan mati di sini, itu masih belum pasti, kata Yang Chen santai, tidak menganggap serius binatang raksasa itu. Orang-orang di sekitar Cheng Lin berpikir bahwa otak Yang Chen pasti rusak. Tidak, dari mana Yang Chen mendapatkan kepercayaan dirinya? Apakah dia benar-benar akan melawan monster raksasa itu satu lawan satu? Ini bukan pertempuran tunggal. Ini adalah medan perang, perang antara dua ras. Selama mereka bisa saling membunuh, cara apapun dianggap terhormat. Ini berbeda dari metode lain yang digunakan dalam pertempuran melawan Zuo Xiao. Lin Bo menjilat bibirnya. Yang Chen, trik apa lagi yang masih ingin kau gunakan? Jangan khawatir, Gu Tianwang kita tidak akan mau bertarung satu lawan satu denganmu. Dia lebih suka memikirkan cara membunuh seseorang. Benarkah? Kalau begitu, kau bisa bergerak kapanpun kau mau, kata Yang Chen acuh tak acuh. Hahaha, Yang Chen, aku ingin tahu berapa lama kau bisa terus tertawa. Kita sudah membentuk formasi Sky Roaming Net di sini, dan kalian berada tepat di tengah. Tidak ada tempat bagimu untuk melarikan diri. Lin Bo mencibir. Begitukah? Kalau begitu, mari kita coba, kata Yang Chen sambil tersenyum percaya diri. Melihat senyum percaya diri Yang Chen, Lin Bo merasa seperti menjadi gila. Mengapa Yang Chen begitu percaya diri? Atas dasar apa? Dia seharusnya bisa mengendalikan hidup mereka, membunuh mereka kapan saja.
Seharusnya dialah yang menunjukkan ekspresi kemenangan, bukan Yang Chen. Ini pasti penyamaran, ya, penyamaran. Lin Bo tidak percaya, dia ingin melihat Yang Chen menyesalinya. Aktifkan formasi, teriak Lin Bo. Seekor binatang raksasa dari klan itu memegang plat susunan raksasa dan menamparnya dengan keras. Kemudian, formasi yang seharusnya diaktifkan dan menyebabkan kegaduhan besar di mata Lin Bo bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Seolah-olah formasi itu telah hancur. Yang Chen berdiri dengan tenang di tempatnya, sementara yang lain di sekitar Cheng Lin saling berpandangan dengan bingung, tidak yakin apa yang telah terjadi. Tampaknya formasi itu belum diaktifkan, dan mereka tampak baik-baik saja. Seluruh pemandangan menjadi sunyi. Baik pihak Yang Chen maupun pihak klan binatang raksasa, keduanya tercengang, saling menatap kosong, tidak memahami sebab dan akibatnya. Hanya Yang Chen dan Cheng Lin yang tetap tenang, tampaknya tahu persis apa yang sedang terjadi. Gu Tianwang dari klan binatang raksasa menatap Lin Bo dengan dingin dan berkata dengan suara berat, "Lin Bo, apa yang sebenarnya terjadi?" Saat itu, Lin Bo panik dan berteriak, "Ada apa dengan kalian di sana? Apa kalian yakin formasinya sudah aktif?" "Ya, itu pasti diaktifkan." Orang yang bertugas mengaktifkan formasi menjadi gugup. Gu Tianwang tetap tanpa ekspresi dan berkata, "Formasi memang diaktifkan, Lin Bo, itu masalahmu. Kau terus bilang formasi sudah siap, tapi bagaimana situasinya sekarang? Jangan bilang formasi tiba-tiba rusak. Tidak mungkin, aku sendiri yang memeriksa setiap detail formasinya, tidak mungkin hancur." Lin Bo tidak percaya. Yang Chen berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, terkekeh melihat pemandangan itu. Melihat senyum Yang Chen, Lin Bo seolah mengerti sesuatu dan berseru, "Yang Chen, ternyata kau, ya. Apa yang telah kau lakukan?" Yang Chen berkata perlahan, "Lin Bo, apa yang dikatakan Gu Tianwangmu benar, formasimu sebenarnya rusak, bukan? Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Lin Bo menjadi semakin gugup, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Awalnya dialah yang memasang jebakan itu, tetapi sekarang sepertinya dialah yang terjatuh ke dalamnya. Ekspresi Yang Chen semakin acuh tak acuh hingga akhirnya ia berkata tanpa emosi, "Sampai di sini, sepertinya aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Lin Bo, sepertinya kau cukup yakin bahwa kaulah pemburunya. Apa maksudmu?" Lin Bo menggertakkan giginya. Yang Chen mengangkat bahu, "Aku harus memberitahumu, itu ilusi besar, karena pada kenyataannya, akulah pemburu sejati." Begitu dia selesai berbicara, Yang Chen mengangkat tangannya dan berteriak, "Kalian bisa keluar sekarang, saudara-saudara." Ketika kata-katanya diucapkan, tanah bergetar, dan sejumlah besar pembudidaya tersembunyi tiba-tiba muncul, jumlah mereka tidak kurang dari anggota klan binatang raksasa, dan mereka segera mengepung mereka. Hal ini membuat semua orang di bawah komando Yang Chen tercengang. Mereka bisa mengerti bahwa Yang Chen telah memainkan permainan dalam permainan, menyebabkan Lin Bo jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Namun yang tidak dapat mereka pahami adalah dari mana Yang Chen mendapatkan tenaga kerja tersebut. Pertanyaan itu sulit ditebak, bahkan Lin Bo pun tak mampu menjawabnya. Ia begitu percaya diri karena tahu Yang Chen hanya punya sedikit orang yang bisa diandalkan. Karena itu, apapun yang terjadi hari ini, pihak mereka pasti akan menang. Namun, apa yang terjadi dengan situasi saat ini? Tak lama kemudian, semua orang melihat apa yang terjadi. Di antara kerumunan yang baru muncul, wajah seorang pria perlahan muncul. Pria ini tak lain adalah Zuo Xiao, yang telah kalah dari Yang Chen. "Zuo Xiao, ternyata kamu. Ada apa? Bukankah kamu sudah memutuskan hubungan dengan Yang Chen? Bukankah kamu sudah pergi setelah kalah dalam pertandingan? Kenapa kamu ada di sini sekarang?" Lin Bo terkejut sekaligus marah. Zuo Xiao berkata dengan suara berat, "Nak, kau meremehkanku, Zuo Xiao. Apa aku tipe orang yang tidak menepati janjiku? Meskipun aku kalah dari orang lain, aku tidak bisa menerima kekalahan dari Yang Chen. Lagi pula, jika aku kalah, aku tidak punya keluhan. Lagi pula, Yang Chen memberiku hadiah besar hari ini, begitu banyak anggota klan monster raksasa, hanya Tuhan yang tahu berapa banyak poin meritku akan melonjak. Bagaimana mungkin aku tidak bergabung dengannya?" Mendengar Zuo Xiao benar-benar bergabung dengan pihak Yang Chen, seluruh tempat menjadi gempar. Kenapa begitu? Ketika Zuo Xiao kalah dari Yang Chen, dia tidak menyesalinya dan langsung pergi. Sekarang, dia berganti pihak. Hanya Yang Chen yang tahu apa yang terjadi. Faktanya, ketika Zuo Xiao kalah dalam pertandingan, tidak ada yang berani datang karena celah ruang, jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di antara mereka. Percakapan mereka tidak diketahui siapapun. Zuo Xiao telah memikirkannya cukup lama sebelum akhirnya menerima kekalahannya dan setuju untuk bergabung dengan pihak Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen semakin menghargai Zuo Xiao. Kemenangan melahirkan raja, dan hanya mereka yang menerima kekalahannya yang dapat terus maju. Akan tetapi, dia tidak membiarkan Zuo Xiao bergabung ke pihaknya saat itu, alasannya adalah dia ingin memberikan muka kepada Zuo Xiao dan menggunakannya sebagai kartu truf.
Kalau saja orang-orang tahu bahwa Zuo Xiao sudah memihaknya, dia pasti punya kekuasaan yang besar, sehingga tidak akan ada yang berani menantangnya. Tetapi jika Zuo Xiao tidak terbongkar, segalanya akan berbeda. Yang Chen tidak menyangka pilihannya akan begitu akurat. Saat Zuo Xiao baru saja pergi, Lin Bo mengira dirinya lemah, jadi ia langsung mencoba menjebak Yang Chen, tanpa menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan perhitungan sejak awal. Karena itulah Zuo Xiao menjadi kartu truf Yang Chen segera setelah ia memutuskan untuk bergabung dengannya. Segera setelah pertandingan, Yang Chen pergi menemui Zuo Xiao dan membicarakan masalah tersebut dengannya. Sebelum Lin Bo sempat bergerak, Yang Chen mengirim orang untuk bersembunyi di sini dan menyabotase formasi. Lin Bo tidak mengetahui semua itu dan mempercayainya sepenuhnya, mengira dia 100% dapat diandalkan. Tanpa disadarinya, ia kini telah menjadi seekor kura-kura yang terperangkap. Yang Chen, Zuo Xiao, kau. Meskipun Lin Bo tidak tahu persis apa yang terjadi, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mereka dalam masalah sekarang. Lin Bo, beraninya kau menyakitiku. Gu Tianwang dari klan binatang raksasa meraung marah. Zuo Xiao berkata dengan santai, Yang Chen, bukan, bos Yang, ini lemak yang besar. Heh, Gu Tianwang, tuan kedua klan binatang raksasa dan anggota 4 Raja Surgawi. Meskipun dia yang terlemah dari 4 Raja Alien, membunuh mereka tetap akan memberi kita poin merit yang luar biasa. Yang Chen berkata perlahan, aku mengundang kalian semua ke sini untuk mengalahkan lemak besar ini. Soal poin merit bisa dibicarakan nanti. Aku, Yang Chen, berjanji tidak akan berbuat salah kepada kalian. Namun, pertama-tama kita harus membunuh semua anggota ras asing ini. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Saudara-saudaraku, dengarkan aku, Zuo Xiao, telah kalah taruhan dan telah memilih untuk mengikuti Yang Chen. Kalian semua harus mengakui bos baru kita, jangan ganggu aku. Untuk saat ini, mari kita berikan hadiah yang berlimpah kepada bos baru kita, pamerkan kekuatan kita, dan serang. Kata Zuo Xiao dingin. Baiklah. Orang-orang di bawah dipenuhi dengan antusiasme dan segera bertindak, mengerumuni anggota klan binatang raksasa. Kini terkepung, klan binatang raksasa panik. Bohong jika mereka bilang tidak takut. Hanya Gu Tianwang yang berhasil tetap tenang. Semuanya, berjuanglah untuk keluar. Teriak Gu Tianwang. Mau kabur? Enggak semudah itu. Zuo Xiao fokus pada Gu Tianwang, lalu mengambil tindakan sendiri dan menghalangi jalan lawannya. Meskipun Raja Surgawi kuno berasal dari klan binatang raksasa tetaplah makhluk hidup. Setelah merasakan situasi genting, ia berpikir untuk melarikan diri. Namun, Zuo Xiao, setelah mengidentifikasi mangsa ini, tidak membiarkannya lolos begitu saja. Ia langsung mencegat di depan Raja Surgawi kuno dari klan binatang raksasa, membuat ekspresi sang raja menjadi canggung. Manusia, jika kau melepaskanku hari ini, aku mungkin bisa memberimu posisi yang menguntungkan sebagai balasannya. Sayangnya, kau telah membuat pilihan yang salah. Suara Raja Surgawi kuno terdengar muram, dipenuhi kebencian saat ia meraung. Zuo Xiao sama sekali tidak terintimidasi. Mendengar Raja Langit kuno berbicara seperti ini, ia hanya tertawa dingin. Raja Langit kuno, kau meremehkanku, Zuo Xiao. Kau ingin kabur? Heh, kau harus melewatiku dulu. Lagi pula, apakah kau bisa mengalahkanku masih belum pasti, apa kau benar-benar berpikir kau lawanku? Meskipun pernah kalah dari Yang Chen ini sekali, harga diri Zuo Xiao tetap utuh. Ia bersumpah untuk tidak mudah kalah dari siapapun lagi. Hari ini, dia berencana untuk mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dengan menghadapi Raja Surgawi kuno. Satu-satunya harapannya adalah Yang Chen tidak akan ikut campur. Sangat melegakan Zuo Xiao, Yang Chen tampaknya telah memahami pikirannya dan hanya mengamati pertempuran dari pinggir lapangan, tidak menunjukkan niat untuk campur tangan. Zuo Xiao sangat bersyukur atas hal ini. Tampaknya Yang Chen benar-benar seorang pemimpin yang kompeten. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti pikiran Zuo Xiao? Kekalahan seorang pejuang adalah pukulan yang sangat berat. Saat ini, Zuo Xiao sangat membutuhkan kemenangan, bahkan satu kemenangan pun sudah cukup untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Melakukan intervensi pada saat seperti ini tentu saja tidak pantas. Seorang pejuang selalu bangga. Kalian semua pergi dan bantu. Ingat, jangan ikut campur dalam pertempuran Zuo Xiao, Yang Chen mengingatkan. Mendengar ini, Cheng Lin dan yang lainnya langsung datang membantu. Meskipun mereka hanya sekelompok orang biasa, semua orang dengan senang hati membantu mengalahkan Raja kuno dari klan binatang raksasa saat ia terpuruk. Cheng Lin menyuarakan kekhawatirannya, Bos, apakah Anda yakin tidak ingin campur tangan saat Zuo Xiao menghadapi Raja Langit kuno sendirian? Bukankah itu terlalu berisiko? Saya tidak meragukan kemampuan Zuo Xiao, tetapi Raja Langit kuno dari klan binatang raksasa bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Jangan khawatir, biarkan dia pergi. Yang Chen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Cheng Lin tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen, tetapi ia semakin percaya pada Yang Chen. Mengikuti Yang Chen sejauh ini, setiap langkah Yang Chen ternyata tepat. Mengikutinya, tidak perlu khawatir tentang berbagai masalah sepele lainnya.
Bersemangat untuk ikut bertempur, Cheng Lin segera memasuki medan pertempuran. Meskipun Yang Chen tidak ikut serta, ia tidak tinggal diam. Ia menyaksikan pertempuran antara Zuo Xiao dan Raja Langit Kuno dengan saksama. Mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekhawatiran akan terlalu berlebihan. Kekuatan Raja Surgawi Kuno memang luar biasa hebatnya. Anggota klan binatang raksasa sangat licik dan strategis, dengan serangan yang mumpuni dan kuat. Tubuh mereka yang besar membawa kekuatan penghancur yang mengerikan. Bahkan dengan kekuatan penghancur mereka yang besar, mereka tidak dirugikan dalam hal kecepatan saat berdiri di samping Zuo Xiao, mengandalkan kecepatan, kekuatan penghancur, dan kekuatan pertahanan yang besar, mereka menahan serangan telapak bintang Netherworld milik Zuo Xiao tanpa goyah. Untungnya, Zuo Xiao memiliki pemahaman yang kuat tentang klan binatang raksasa dan tidak menerima banyak pukulan dalam pertempurannya dengan Raja Surgawi Kuno. Tombak pembunuh dewa, kau lihat itu. Itu anggota klan yang sama yang menghancurkan mantan majikanmu. Seru Yang Chen. Tuan muda, aku melihatnya. Tombak pembunuh dewa menggertakkan giginya dan menjawab, suaranya mengandung arus bawah emosi yang kuat. Yang Chen tersenyum, sayang sekali aku tidak bisa membiarkanmu merasakan darah klan binatang raksasa, aku sungguh minta maaf. Tuan muda, jangan bilang begitu. Tombak pembunuh dewa menarik napas dalam-dalam, melihatmu memojokkan klan binatang raksasa seperti ini saja sudah cukup memuaskan. Setiap kali aku mengingat adegan tuanku dipaksa mati oleh klan binatang raksasa dan si pengkhianat, aku tersiksa. Tenang saja, suatu hari nanti aku akan membalaskan dendammu. Nada bicara Yang Chen dingin. Saya sangat menghargainya, Tuan muda. Suara tombak pembunuh dewa tercekat. Yang Chen terus mengamati pertempuran. Fokus utamanya adalah pertempuran antara Zuo Xiao dan Raja Surgawi Kuno. Pertarungan antara keduanya tetap sengit, bahkan hingga saat ini. Namun, kemenangan dan kekalahan telah ditentukan dengan cepat di medan lain. Ini adalah medan perang setengah tubuh, tempat satu kelompok manusia berhadapan dengan beberapa ras asing. Ini bukan lelucon. Jika manusia unggul jumlah, mereka belum tentu kalah dari anggota ras asing. Para elit fase setengah dewa ini dengan cepat memusnahkan ras asing, tanpa meninggalkan satu pun yang selamat. Salah satu dari sedikit yang dibebaskan berteriak, Bos Zuo Xiao, biarkan kami membantu Anda. Tidak perlu, hanya berdiri dan menonton. Dan, mulai sekarang, panggil aku kakak Zuo Xiao, bukan bos. Hanya ada satu raja dalam suatu kekuatan, geram Zuo Xiao. Akhirnya, Raja Langit Kuno mulai panik, dia meraung dan memperlihatkan kekuatan aslinya, mengayunkan lengannya yang besar, dia langsung menghantamkannya ke arah Zuo Xiao. Udara yang tertekan berubah menjadi angin kencang yang menderu, menyebabkan pipi Raja Surgawi Kuno berdenyut menyakitkan. Namun, ia tidak memilih untuk mundur, melainkan menghadapi tantangan tersebut secara langsung. Ia memulai koneksi dengan bintang desolate dan sesosok raksasa melintas sesaat di belakangnya, lalu berubah menjadi telapak tangan yang langsung menghantam Raja Surgawi Kuno. Dengan dimulainya kompetisi yang ketat, kesimpulan segera dicapai. Tak seorang pun tahu hasilnya, yang mereka lihat hanyalah serangkaian retakan spasial yang muncul. Tiba-tiba terdengar jeritan. Selanjutnya, Raja Surgawi Kuno muncul dari kepulan asap dan berusaha melarikan diri ke kejauhan. Oh tidak, Raja Surgawi Kuno sedang mencoba melarikan diri, seseorang di samping panik. Melihat ini, Yang Chen melirik Zuo Xiao dan menyadari bahwa Zuo Xiao sudah kelelahan. Ia segera melangkah maju dan mengejar. Raja Langit Kuno awalnya mengira Zuo Xiao sudah menghabiskan banyak energi untuk melawannya dan tidak akan mampu mengejarnya. Ia merasa relatif aman selama pelariannya. Namun, tepat ketika ia mengira bisa melarikan diri, sesosok tiba-tiba menghalangi jalannya. Raja Surgawi Kuno, maafkan aku, tapi hari ini, perjalananmu berakhir di sini, kata Yang Chen tanpa ekspresi. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya dan menusukkan tombak ke bawah. Itu adalah Ki Kesatuan Bawaan. Jika Ki Kesatuan Bawaan digunakan melawan Raja Surgawi Kuno di masa jayanya, merenggut nyawanya pasti akan sulit. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Raja Surgawi Kuno hampir menghabiskan seluruh energinya dalam pertempurannya dengan Zuo Xiao. Sekarang, ia tidak mungkin memiliki kekuatan untuk melawan serangan Yang Chen. Dengan raungan keras, tubuhnya terbelah. Energi kehidupannya perlahan-lahan berkurang di bawah tekanan Ki Kesatuan Bawaan, akhirnya menghilang sepenuhnya saat ia jatuh terduduk. Disertai suara gemuruh saat jatuh, aura Raja Surgawi Kuno lenyap seluruhnya. Raja Surgawi Kuno telah mati. Ah, Raja Surgawi Kuno sudah mati. Kita harus lari. Melihat Raja Langit Kuno tumbang dalam pertempuran, anggota klan binatang raksasa yang tersisa berhamburan, meninggalkan siapapun yang bisa lolos. Kekalahan telak tak terelakkan. Semua orang ingin memanfaatkan kesempatan besar ini untuk mengumpulkan pahala dalam pertempuran. Jika mereka bisa membunuh salah satu dari 12 iblis bumi, atau salah satu anggota 100 elit, mereka akan mendapatkan jackpot. Pada saat yang sama, setelah membunuh Raja Surgawi Kuno, Yang Chen memandang Zuo Xiao yang mendekat dan dengan enggan berkata, Zuo Xiao,
aku minta maaf, aku mengganggu pertempuranmu. Meskipun Zuo Xiao ingin membunuh Gu Tianwang secara pribadi, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia tertawa getir dan berkata, bukan apa-apa. Aku hanya tidak memiliki kemampuan untuk mengejar dan membunuh Gu Tianwang sebelumnya, jadi sudah sepantasnya kau menghentikanku. Namun, tidak ada, bagaimanapun. Yang Chen mengerti pikiran Zuo Xiao. Tanpa membunuh, dia pasti merasa sedikit kecewa, seolah-olah dia belum benar-benar mengalahkan Gu Tianwang. Zuo Xiao, kau sudah menang. Pukulan terakhir Gu Tianwang tidak cukup untuk melawanmu, jadi dia kabur karena malu. Jika pertarungan ini terus berlanjut, kematiannya hanya masalah waktu. Kemenangan dan kekalahan belum tentu ditentukan oleh hidup dan mati. Kalau begitu, kau belum tentu kalah dariku, hahaha. Yang Chen tertawa. Zuo Xiao tahu bahwa Yang Chen sedang menghiburnya. Meski begitu, hatinya menghangat, dan ia tak bisa menahan diri untuk mengagumi kemurahan hati Yang Chen. Yang Chen jelas telah mengalahkannya, tetapi alih-alih menyombongkannya, ia justru menggunakannya untuk menghibur Zuo Xiao. Persetujuannya terhadap Yang Chen meningkat satu tingkat lagi. Dan perang pun berangsur-angsur berakhir. Soal hasilnya, tak perlu dikatakan lagi, pihak mereka menang. Anggota klan binatang raksasa ditangkap atau dibunuh. Banyak orang datang untuk melaporkan berita pertempuran, dan suasananya penuh sukacita. Lagi pula, mereka telah memenangkan pertempuran, dan bahkan musuh yang saling melihat pun tak kuasa menahan rasa benci. Lagi pula, mereka akan berada di pihak yang sama di masa depan. Baiklah, sekarang biarkan aku membagikan rampasan perang. Suara Yang Chen menyebar, membuat banyak orang terdiam. Para bawahan Zuo Xiao tak kuasa menahan rasa gugup, karena ia kini mengikuti Yang Chen. Mereka khawatir Yang Chen mungkin bias dalam pembagian harta rampasan. Zuo Xiao juga memiliki kekhawatiran serupa. Meskipun ingin bergabung dengan Yang Chen, ia tidak ingin bawahannya dirugikan. Singkatnya, semua orang kini menunggu alokasi Yang Chen. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Yang Chen berkata tanpa ekspresi, mengenai pembagian rampasan perang, aku serahkan seluruh Gu Tianwang dari klan binatang raksasa kepada saudara Zuo Xiao. Mendengar ini, semua orang terkejut. Zuo Xiao juga terkejut Gu Tianwang dari klan binatang raksasa dibunuh oleh Yang Chen, tetapi dia memberikan semua poin prestasi kepada Zuo Xiao. Yang Chen pasti tahu berapa banyak poin prestasi yang bisa didapat dari pertempuran tingkat raja. Selain itu, mayat klan binatang raksasa lainnya dapat ditukar dengan poin prestasi. Saya harap semua orang bisa rukun. Siapapun yang membunuh akan mendapatkan poin, dan jika keduanya berkontribusi, jangan khawatir siapa yang berkontribusi lebih banyak atau lebih sedikit. Poin prestasi akan dialokasikan secara merata, karena semua orang berada di pihak yang sama sekarang dan akan mengikuti aturan yang sama di masa mendatang. Terlalu kalkulatif itu tidak pantas. Perintah Yang Chen. Mendengar kata-kata Yang Chen, banyak bawahan Zuo Xiao bersorak, dan anak buah Cheng Lin tidak keberatan. Metode pembagian tugas Yang Chen sangat bagus. Intinya, Yang Chen bahkan tidak mengambil bagiannya. Siapa yang tidak akan tunduk pada bos seperti itu? Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Zuo Xiao merasa bersalah. Bos Yang, memang seharusnya begitu, karena kamu juga mengambil tindakan dengan Gu Tianwang, dan kita harus membagi rampasan secara merata. Tidak, Zuo Xiao, ini mangsamu. Aku hanya memanfaatkannya di akhir. Alasan pembagian yang adil di antara saudara-saudara lainnya adalah karena sulit diatur. Kau dan aku tahu dengan jelas bahwa poin jasa Gu Tianwang lebih baik tidak disentuh. Yang Chen melambaikan tangannya. Cheng Lin dan Zuo Xiao kini melihat keluasan pikiran Yang Chen. Zuo Xiao akhirnya mengerti mengapa Cheng Lin menyerah pada Yang Chen. Dengan pikiran lapang ini, bisakah dia, Zuo Xiao, mencapainya? Ia tidak bisa, tetapi ia tidak merasa tidak berterima kasih. Ia buru-buru berkata, Bos Yang, jika Anda benar-benar menganggap saya sebagai saudara, silakan ambil setengah dari poin jasa. Sebagai pemimpin kelompok kami, poin jasa Anda seharusnya lebih tinggi dari saya di masa depan. Pada akhirnya, posisi 4 Raja Surgawi juga akan menjadi milik Anda. Jika jasa Anda tidak mencukupi, Anda tidak akan bisa mencapai posisi 4 Raja Surgawi. Memang benar, seperti yang dikatakan Zuo Xiao, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan tetapi juga poin prestasi yang cukup untuk menjadi salah satu dari 4 Raja Surgawi. Poin prestasi 4 Raja Surgawi termasuk dalam 5 besar dalam daftar naga jongkok. Didukung oleh kekuatan mereka yang luar biasa, mereka mampu mempertahankan prestise sebagai salah satu dari 4 Raja Surgawi. Yang Chen menggelengkan kepalanya, itu tidak penting bagiku. Bos, aku tahu kau tidak peduli dengan hal-hal ini, tapi kalau kau tidak mendapatkannya, bagaimana orang-orang akan yakin di masa depan? Poin prestasimu tidak hanya harus melampaui milikku, tapi juga milik orang lain, kata Zuo Xiao dengan tulus. Jika Yang Chen tetap rendah hati saat ini, itu akan terlihat agak sok. Dia berkata, baiklah, kita masing-masing akan mengambil setengah dari poin prestasi Gu Tianwang. Mendengar ini, Zuo Xiao sangat gembira. Semua orang bersorak. Haha, ayo kita kembali dan mengadakan pesta perayaan kemenangan. Kata Yang Chen dengan keras.
Jangan terlalu bersemangat. Kau sudah mulai mengalokasikan poin prestasi Gu Tianwang. Apakah kau bisa mempertahankan mayatnya masih menjadi faktor yang belum kau ketahui. Saat itu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Wajah Yang Chen menegang. Ia tidak lengah sejak awal. Lagi pula, mereka baru saja meraih kemenangan besar, dan kewaspadaannya agak mengendur. Tetapi dia tidak menyangka akan ada yang turun tangan saat ini. Siapa itu? Yang Chen sangat asing dengan orang ini, tetapi Cheng Lin dan Zuo Xiao terkejut ketika mereka melihatnya. Itu salah satu dari 4 Raja Surgawi Murong Feng dari Sekte Tai. Murong Feng dari Sekte Tai. Apakah dia datang sendirian? Oh, tidak, dia tidak sendirian. Dia membawa banyak orang. Segera setelah suara Murong Feng mencapai mereka, sekelompok besar orang muncul, memenuhi langit di atas mereka. Jumlah mereka tidak kalah banyak dari Zuo Xiao, bahkan, jumlahnya lebih banyak. Hal ini tidak mengherankan, karena para murid Sekte Tai tidak pernah kekurangan bawahan. Jumlahnya tidak penting. Jika kedua belah pihak berada di masa kejayaan, pihak Yang Chen mungkin tidak takut pada Murong Feng, tetapi sekarang mereka baru saja bertempur sengit dan benar-benar kelelahan. Bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan untuk bertarung lagi? Melihat penampilan Murong Feng, alis mereka berkerut, dan mereka tidak bisa lagi merasa senang. Bahkan hati Yang Chen pun mencelos. Siapa sangka tugas tingkat raja lainnya akan datang saat ini. Seekor belalang sembah mencoba menangkap jangkrik, sementara seekor burung kenari mengikutinya. Tidak, seharusnya tidak. Kalau memang begitu, dia tidak mungkin bisa mendeteksinya sama sekali. Kemungkinan besar orang-orang dari Sekte Tai ini memang sengaja menargetkannya dan kebetulan melihat kejadian ini. Seperti dugaan Yang Chen, Murong Feng melihat ke bawah dari atas, Yang Chen, keberuntunganmu sungguh tidak sebaik itu. Awalnya aku ingin tahu bagaimana menghadapimu, tapi aku tidak menyangka akan tiba di sini tepat waktu untuk melihatmu menampilkan pertunjukan sebagus itu. Haha, kau bahkan mengalahkan sekelompok besar klan binatang raksasa dan membunuh Gu Tianwang. Kau baru saja tiba dan berhasil merebut kembali Cheng Lin, mengalahkan Zuo Xiao, dan bahkan membunuh Gu Tianwang. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa pencapaianmu dalam waktu kurang dari sebulan sejak kau tiba di medan perang sungguh luar biasa. Sayangnya, semua yang kau miliki sekarang akan lenyap dalam sekejap mata. Poin merit Gu Tianwang akan menjadi milikku, dan kau akan mati di sini hari ini, cibiran Murong Feng. Murong Feng, kalian sungguh hina, menyerang kami setelah kami selesai melawan suku-suku asing. Apa kalian tidak tahu malu? Geram Zuo Xiao. Malu, Zuo Xiao, kau sudah lama tinggal di medan perang setengah tubuh ini, dan kau tahu betul bahwa hal-hal seperti kebenaran tidak ada gunanya di sini. Lucu sekali kau memilih untuk menganut prinsip-prinsip kekanak-kanakan ini. Yang Chen tetap tenang seperti biasanya. Dia dengan cepat memperhatikan beberapa poin penting. Murong Feng ini memang mengincarnya, dan itu bukan kebetulan. Sejak lama, Murong Feng memang sudah berencana untuk mencari masalah dengannya. Jadi apa alasannya? Sebelum pertempuran dimulai, Yang Chen ingin mengklarifikasi masalah ini, Murong Feng, sepertinya kita tidak punya dendam. Kenapa kau menyusahkanku? Sebaiknya kita jelaskan dulu. Lebih baik jelas daripada samar-samar, meskipun kita punya dendam yang belum terselesaikan. Dia terkekeh, Yang Chen, aku tahu apa yang ingin kau tanyakan, tapi yang bisa kukatakan hanyalah seseorang di Sekte Tai kami ingin kau mati. Soal siapa orangnya, maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Ini salahmu sendiri karena mengatakan apa yang seharusnya tidak kau katakan. Mendengar ini, Yang Chen terjerumus ke dalam misteri yang mendalam. Apa yang sedang terjadi? Seseorang di Sekte Tai menginginkannya mati. Siapakah orangnya? Apakah Zhang Suelian menyesali pernikahan mereka dan karena itu tidak menginginkan Yang Chen di dunia ini? Yang Chen tidak yakin secara spesifik, tetapi ia tahu itu mungkin. Namun, mengambil kesimpulan seperti itu sebelum bertemu Zhang Suelian adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Tapi siapa lagi? Hanya karena dia melontarkan komentar tidak sopan tentang Zhang Suelian, seseorang tega menghabisi nyawanya. Rasanya tidak masuk akal baginya, dan dia tidak mengerti apa yang terjadi di antara keduanya. Namun, dia tahu dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Mereka yang tidak punya kekuatan untuk bertarung, pergi dulu. Aku akan mengurus mereka yang di bawah, kata Yang Chen perlahan, melangkah keluar dari kerumunan dan berdiri di garis depan. Keputusannya mengejutkan semua orang. Bos, apa yang kamu lakukan? Semua orang terkejut. Yang Chen sangat menyadari risiko yang ia hadapi saat menghadapi Murong Feng sendirian. Sekalipun ia sangat kuat, tanpa bantuan apapun, ia pasti akan kelelahan dan menghadapi kekalahan serta kematian yang tragis. Sebagai bos, Yang Chen bisa saja tetap tinggal dan membiarkan anggota timnya yang kelelahan menghambat musuh dengan nyawa mereka sehingga dia bisa melarikan diri. Bahkan jika dia melakukannya, tidak seorang pun akan menyalahkannya, karena nyawa mereka mungkin lebih berharga. Akan tetapi, pada saat ini, Yang Chen memilih untuk maju dan menghadapi musuh sendirian, menyuruh mereka melarikan diri. Ini tidak dapat diterima. Bos, apa yang sedang kau coba lakukan? Teriak yang lain. Bos, seharusnya kami yang melindungimu,
bagaimana mungkin kamu? Bos, mari kita bertarung berdampingan. Yang Chen berkata, kau salah. Meskipun kita baru kenal sebentar, jika kau mau mengakuiku sebagai bosmu, sudah menjadi kewajibanku untuk melindungimu. Kalau tidak, aku tidak berhak menjadi pemimpinmu. Kata-kata yang Chen singkat dan tidak terlalu persuasif, tetapi hangat dan meyakinkan. Setidaknya semua orang tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, Yang Chen bersedia melindungi mereka. Di mana mereka bisa menemukan pemimpin, bos seperti itu. Dalam sekejap, semangat semua orang terangkat, dan mereka melupakan rasa takut menghadapi Mu Rongfeng. Darah mereka mendidih karena kegembiraan. Seseorang berteriak, bos kita bersedia membela kita, haruskah kita mundur? Tidak, saya tidak mau seperti itu, saya ingin berjuang bersama bos kita. Kalau pemimpin kita tidak pergi, kita juga tidak. Apa gunanya hidup dalam kehinaan? Meskipun beberapa orang masih ingin melarikan diri, karena meyakini nyawa mereka lebih berharga, sebagian besar dari mereka yang berada di medan perang setengah tubuh memilih untuk tetap tinggal dan bertarung. Zuo Xiao, Cheng Lin, dan banyak bawahan mereka juga memilih untuk tinggal. Kami akan bertarung dengan pemimpin kami. Mu Rongfeng, jangan pikir kami takut padamu. Raungan memenuhi udara, dan tak seorang pun ingin mundur pada saat ini. Melihat ini, Yang Chen tersentuh. Keputusannya untuk tetap tinggal hanyalah karena kewajiban, dan ia tidak menyangka ketulusannya akan disambut dengan kesetiaan yang sama dari orang lain. Jika memang begitu, tindakannya tidak sia-sia. Tepat saat ia bersiap untuk bertarung sampai mati, situasi tiba-tiba berubah. Qi yang kuat mendekat dari kejauhan, dan tak lama kemudian, sekelompok besar orang mulai muncul satu demi satu. Ukuran kelompok ini sebanding dengan kelompok Mu Rongfeng, dan semua orang mengenali pemimpinnya. Ini, salah satu dari 4 Raja Surgawi, Chen Ji. Itu Chen Ji. Chen Ji ada di sini. Ada apa? Apa dia juga mencoba ikut campur dalam masalah ini? Kudengar Chen Ji punya dendam dengan pemimpin kita. Ini gawat, dengan musuh di kedua belah pihak, apa yang harus kita lakukan? Meskipun semua orang awalnya bertekad untuk bertarung sampai mati, mereka terkejut dan sedih melihat kedatangan Chen Ji. Ketika Yang Chen dan Cheng Lin melihat Chen Ji, alis mereka berkerut. Cheng Lin pernah mengatakan sebelumnya bahwa Chen Ji menyimpan dendam terhadap mereka karena Luo Yihong, dan kemunculannya di sini bisa berarti konsekuensi yang mengerikan. Chen Ji, kita berdua dari sekte yang sama. Bisakah kau tidak ikut campur hari ini? Kata Cheng Lin menggertakkan giginya. Chen Ji yang memimpin mencibir, Cheng Lin, bukan hakmu untuk mendikte apa yang kulakukan. Saat kau mendirikan sektemu sendiri di medan perang setengah tubuh, kau memisahkan diri dari tim gerbang King Yu kami. Cheng Lin merasakan hawa dingin di hatinya saat mendengar kata-kata Chen Ji. Pada saat yang sama, Mu Rongfeng mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, dengar, Chen Ji, aku tidak ingat pernah mengajakmu ikut beraksi. Apa sebenarnya yang kau lakukan di sini? Apa kau mencoba berbagi rampasan? Dia tentu saja tidak senang karena dia baru saja akan berurusan dengan Yang Chen ketika Chen Ji tiba. Chen Ji dengan malas menjawab, bagaimana jika aku bilang begitu? Meskipun Mu Rongfeng tidak senang, ia tetap rasional. Ia tahu jika ia berhadapan dengan Chen Ji hari ini, bukan hanya ia tidak akan diuntungkan, tetapi ia juga akan kehilangan kesempatan untuk membunuh Yang Chen. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan memberimu bagian. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tahu itu pertanda masalah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.